kita mulai ya? Ya, Ya. kita mulai ya dok. Nah ya jadi untuk langsung aja, jadi kita mulai yang dari Servik dulu ya dok, yang paling mudah ya buat yang 3D. Tapi ini ntar bisa mewakili buat yang teknik 3D yang lainnya. Jadi buat awalan itu saran saya sih, ini saran ya karena saya nggak tahu ntar modelnya soalnya seperti apa. Jadi yang pertama diaktifin itu adalah urutannya kalau buat planning itu dari awalnya dari sini dok, tinggal ngikutin buat yang Pinnacle. Dari sini buat setup, ini kontur, ini point, ini beam, ini buat dosis, ini buat evaluasi, dan ini untuk MRT. Dari awal itu kita pastiin yang pertama body itu buat di Pinnacle itu ditentukan di sini outside patient air threshold 0,6 ini dok. Jadi kalau di TPS lain itu ngitungnya itu berdasarkan structure body atau eksternal, tapi khusus buat di Monaco sama Eclipse itu yang dihitung, yang dikalkulasi itu dia berada di dalam structure entah body atau eksternal. Tapi khusus buat Pinnacle yang dibilang eksternal atau yang dikalkulasi sama dia adalah setiap densitas yang nilainya di atas 0,6. Jadi kalau kita mau bikin structure body ataupun nggak bikin, dia nggak masalah buat khusus buat di Pinnacle. Jadi pertama cek dulu untuk yang apa namanya buat area untuk yang dikalkulasinya, atau ini kita bisa bilang dia sebagai structure bodinya lah buat perhitungan. Terus kemudian yang berikutnya oh ya, ini juga CT2ID-nya mungkin sebelumnya jarang sih ada yang bilang ini dirubah-rubah, tapi buat jaga-jaga khawatir tiba-tiba iseng gitu, dia CT2ID-nya itu CT scan kita. Jadi pastiin CT scan yang digunakan itu adalah Siemens 4D 2020. Jadi kalau ini dirubah, kalkulasinya akan salah juga. Oh. Ya, data CT-nya. City density table gitu ya. CT to density. City to density, oke. Atau mungkin kurva kalibrasi TPS kalau bahasa ininya. Kurva kalibrasi TPS. Iya. Nah, terus setelah ini yang kita cek berikutnya adalah pastiin si titik origin. Jadi kalau originnya itu dipastiin dia dalam satu slice itu ada 3 titik. Jadi kalau intinya origin itu harus disebutkan lah kalau misalkan ada pertanyaan urutkan apa namanya step by stepnya planning itu, origin itu wajib disebutkan karena ini menurut yang sebelumnya cukup penting. Mas, harafiahnya titik origin apa mas? Sebagai titik acuan yang kita bisa lihat di TPS, karena titik isocenter acuan untuk menentukan titik isocenter. Isocenter itu kita bisa bilang titik maya, karena isocenter idealnya berada di tengahan target. Sedangkan kita nggak tahu betul posisi pertengahan target itu ada di mana. Makanya disarankan titik origin itu dibuatnya di sekitar area target. Itu pertengahan dari fidusial itu? Iya, titik ini adalah pertengahan dari fidusial. Maka disarankan titik origin itu sekitar dekat-dekat dari target, tapi kalau bisa berada di area yang dia lebih stabil atau tidak. Contoh kalau di payudara lah yang gampang, dia tidak taruhnya di payudara, tapi taruhnya misalkan di midline sini sama di bagian sininya, lateralnya, metaxillanya. Kalau dia ditaruh kalau di sini ditaruh di perut, itu juga kurang stabil karena ada kemungkinan dia kurus, berat badannya berkurang, akan berubah juga nilai originnya atau posisinya. Kalau pelvis di Sia. Kalau menurut saya sih kalau pelvis itu biasanya bukan di sini, tapi kenapa di sini? Karena ini pakai masker, jadi cenderung lebih lebih stabil di situ. Kalau dia nggak pakai masker itu taruhnya Ini berarti nempelnya di masker kan mas? itu di masker. depan sini pubis ya. Iya, kalau biasanya di bawah sini nih, bawah lipatan perut nih. Oh, di bawah lipetan perut. Kalau dia nggak pakai masker. Tuh, nah, jadi esensial itu dok buat titik acuan untuk mencari titik isocenter yang berada di pertengahan dari target.
Terus berikutnya kalau entah ini penting apa nggak penting, ada namanya coach removal. Jadi kita sudah mendefinisikan bahwa kan pada saat di city itu meja yang kelihatan adalah meja city. Nah jadi meja city itu kita eliminasi, nggak kita hitung. Coach removal. Jadi kalau di sini namanya coach removal, di Monaco dan di Eclipse itu insert coach. Jadi intinya si coach itu densitasnya kita override. Kita override ada nilai tertentu, densitas tertentu agar si mejanya itu bisa dimasukin ke dalam perhitungan. Yang dihitung bukannya meja city tapi adalah meja si lineknya. Tuh buat berikutnya setelah kita pastiin, oh ya sama satu lagi, pastikan pada saat awal, sebenarnya ini di CP sih tugasnya, pastikan buat field of view di area target itu tidak terpotong. Di area target itu field of view-nya tidak terpotong. Kalau ada yang terpotong, iya kita jadi terbatas untuk menentukan arah penentuan beam-nya. Tapi kalau dalam konteks ini kan akan sulit terpotong karena dia udah di dalam pelvisnya ya, Mas. Betul. Atau mungkin kayak misalkan masa yang payudara yang banyak, banyak payudara itu tangannya ini kepotong. Jadi kadang kita nggak bisa ngasih VMAP ngelewatin sini karena posisi tangannya kepotong. dan Jadi kita ada nggak yang bisa hilang. ngelihat yang tangannya kepotong itu ya. Iya. Atau Tentuin. sama posisi, misalkan pelvis ini posisi tangannya di samping. Atau posisi tangannya dia di sini tapi kurang ke atas. Kalau dia di sini masuk ke dalam di atasnya, ini target di atasnya ada tangan, nah itu juga kita sebenarnya nggak bisa juga. Jadi positioning pas pada saat CT juga harus intinya lagi CT harus kita evaluasi juga citra yang dihasilkan, apakah ada kayak hambatan-hambatan ya entah field of view atau posisi si pasien yang kurang optimal, jadi membatasi penentuan kita ngasih buat berkas radiasinya, arah lapangannya, atau tekniknya pun akan jadi terbatas. Sorry tadi Mas, kalau yang di Pinnacle ini berarti kita kalau di Pinnacle dia meremove couch, tapi kalau yang di Monaco sama Eclipse dia menginclude justru ya. Diincludein Insert dan untuk dimasukkan dalam perhitungannya. Betul, dan di override densitasnya. Oke. Mas aku mau nanya dong, itu kan 0,6 ya. Itu aku diajarin kalau buat body itunya diubah jadi 0,86. Tapi terus dibalikin lagi. Iya, tapi abis itu dibalikin 0,6 sih. Cuma untuk buat body 0,86. Nah itu kendalanya, jadi yang dihitung itu mungkin body itu dia agak lebih dalam jadinya dok. Jadi pas kalau pernah kasus itu yang nggak dibalikin, area-area yang di atas ini tuh nggak masuk perhitungan. Jadi seolah-olah ada medium, ada jaringan yang hilang. Tapi kalau mau buat body emang di 0,86. Nggak penting sih kalau di sini. Dalam konteks ini enggak. Dalam konteks buat kalkulasi, buat dari sisi kalkulasi itu nggak terlalu wajib itu harus ada body. Tapi mungkin kalau dokter buat sebagai alat bantu atau buat evaluasi Crop PTV. crop PTV atau evaluasi dosis maksimalnya, lebih ke evaluasi dosis mungkin ya. Iya. Jadi nggak ada yang bilang sih acuannya harus berapa gitu nilainya, belum ada. Mungkin tuh cut off terbaik untuk dapat body yang akurat ya, konturnya. Betul. Itu terus berikutnya setelah ini selesai, kalau buat 3D kita biasanya nggak terlalu karena 3D kita tetap pakai PTV yang udah dibuat sama dokter. Konsepnya nanti kita nggak bikin ada struktur-struktur tambahan. Jadi kita pakainya struktur yang dibikin sama dokter. Kemudian kita lanjut ke sini penentuan Point of interest. Jadi sebelumnya itu apa? Structure ya? Structure. Yang udah kita buat. Oke, next. Berikutnya itu ke point of interest. Terus point. Nah, point of interest ini kita menentukan di sini, kita klik add point buat menentukan isocenter. Nah, terus penentuannya dia berada di dalam pertengahan mana itu ini kita bisa pilih. PTV.
Ini mau di entah mau di mana, tengahnya mana. Kalau kita biasanya pakai centroid. Centroid tadi. Centroid. Ini apa sih? Box. Box, pair sama centroid. Kalau box itu kayak kalau bentuknya kotak, sebenarnya idealnya pakai box kalau buat cervix ini karena emang bentuknya kotak. Ya, cuman ini kebiasaan aja kita pakai centroid. Jadi tergantung dari mana areanya gitu. Nah, ini buat yang satu target. Kalau dia ada 2 target, kita di sini kelebihannya Pinnacle itu bisa ngeset multiple target. Jadi dari beberapa PTV itu kita bisa gabung nih tengah-tengahnya kira-kira di sini. Single center ya. Di Pinnacle bisa, yang lain mungkin Tadi macetnya apa ini? di set multiple ini dok. Jadi di tempat lain kalau PTV beda, Dia biasanya PTV bikin banyak. PTV gabungan dulu biasanya, bikin kontur lagi PTV gabungan. Oh, kalau kayak PTV gabungin berarti nggak usah bikin yang multiple tadi ya? Iya, nggak Karena perlu. udah digabung juga kan? Betul. As long as gabungan PTV-nya tidak melebihi panjang dari lapangan sinar kan ya mas? Oh iya. Kalau beda lapangan sinar, panjangnya tetap harus dipotong juga kan? Betul. Kalau lapangannya PTV-nya dia lebih panjang dari maksimum, contoh bisa sampai 50 cm, sedangkan dia maksimal 40, tetap harus kita potong. Tetap kita bikin 2 isocenter. Nah itu nanti akan jadi masalah lain lagi karena akan ada junction. Sama kalau aku Alvin juga 2 Bin satu buat tutup. anu reference pointnya yang beda, Ya, pointnya yang beda. reference point-nya yang beda. Terus sama tadi, oh iya saya lupa. Ini sebelum mulai, jadi pastiin aja biar setelah ngelihat tadi evaluasi itu poinnya ini di to di all on, kemudian nanti dokter juga kalau mau evaluasi beam-nya di to di onin semua. Jadi pada saat evaluasi juga bisa tahu nih arah yang dibuat ini bener apa tidak gitu. Oh, sama kalau kayak ada wedge atau apa itu harus kita tampilinnya di situ juga. Iya, di to di all on itu dia Oh, langsung keluar. dok. All POI sama all beam ya. Utilities, View terus all point sama all beam. Ah, nanti kalau ada yang kelewatan nanti bisa dicek di video lagi. Jadi nggak perlu kita satu-satu. Biar- anu itu pasti kita di POI sama OPI. Wedge-nya ada, kalau wedge ngeliatnya ada di Kalau wedge kita ngelihatnya ada di sini. di utilities juga. Di utilities, jadi utilities kalau kita Yang segitiga ya? offin, wedge-nya hilang. Begitu kita onin, dia kelihatan juga Oh dok. sekalian. Sekalian. Oh, baik. itu ada wedge-nya. Yang Ini segitiga. wedge-nya. Wedge-nya Ya dia segitiga merah. ini saat evaluasi aja berarti ya. Kalau bikin bukan bikin ya. Bukan, jadi kalau misalkan buat evaluasi planning urutannya bentar dok, ini kita balik satu. kita evaluasi, dulu ya? kita satu-satu dulu, step by step Siap, dulu siap. ya. Nanti baru pas evaluasi biar lebih simpel, mempersingkat waktu, baru tak dibalik biasanya. Ini buat wedge itu ini buat untuk melihat wedge. Berikutnya, nah tadi ini terus sekarang langkah tadi kan habis poin, kita masuk ke beam. Beam. Nah di beam ini kita tentuin Mau berapa sih? mau Arah berpasnya beam. dari mana aja. Karena ini box, jadi kita nentukannya APPA kanan kiri. Nah terus ini ada penentuan mesinnya, pesawatnya apa, kemudian modalitasnya, energi yang digunakan, sama jenis MLC-nya ya? MLC-nya. Kalau di Pinnacle ini ada 2 yang biasa digunain, static sama step and shoot. Kalau static itu satu arah sudut gantry, satu shape, satu bentuk lapangan radiasi. Tapi kalau fill in fill ada segmen lagi, Pakai step and shoot. pakai step and shoot. Satu lagi, kalau mau pakai wedge, kita pakainya motorized wedge. Oh. Nah, kalau wedge kita udah pakai wedge, kita nggak bisa pakai step and shoot. Oh. Jadi Berarti wedge berarti kalau pakai wedge nggak bisa FEF. nggak bisa. Tapi ada cara lain kalau kita No mau wedge dengan FEF. wedge dengan FEF, kita copy aja beamnya, sudutnya semuanya sama. Yang satu kita set wedge, yang satu kita set FEF. Jadi Setelah itu Timnya. satu Jadi seolah-olah sudut ada 2 beam. seolah-olah ada 2 beam, tapi dengan semuanya sama.
Bedanya yang satu pakai wedge, yang satu FEF. Tuh, terus ini buat ngecek sudutnya. Dan kalau buat 3D, setelah kita evaluasi ini, kita ngecek. Nah iya nih, kalau untuk ngerubah citranya jadi tampilan DRR seperti ini, itu kita top view. Habis Terus yang itu ada kita kotak klik plus yang itu ada ya. kotak plus ini. Nah kalau di sini biar kita pastiin tampilannya atau dia benar sudah mengcover area PTV. Yang pertama kita bisa ngecek ini bloknya ini strukturnya itu terhadap apa. Ini bisa cek, bisa kita lihat di sini di modify itu dia bentuk lapangannya berdasarkan PTV dengan dikasih margin 1 cm. Atau kita juga bisa menghidupkan konturnya aja. Di pilihan utilities ada sih yang Alroy ya. yang 3D-nya yang kita onin. Oke. Tapi Waduh. nggak bisa ngelihat apa-apa. Ada bodinya. Ada bodinya. Jadi kita Manual. set manual aja. Nah kita pastiin ini sudah benar-benar. Nice. 1 cm ya. Oh itu ya, bukan MLC. Ya bukan MLC. Kenapa di sini Dempet. dibikin rapet, ada yang longgar. Nah di sini biasanya dia lebih buat mengcover bubble dok. Oh bawal ya. Oh. Coba kita intip. Biasanya bubble. Karena dia nggak terlalu tinggi. Kalau ginjal dia harusnya lebih tinggi lagi. Nah ginjal aman. Yang ini extended slot. Ya ini mau optimisasi bowel sama rektum itu biasanya kita di beam pertama sebelum kita fill itu ditutup ya. prioritas pertama kita itu adalah di PTV. Jadi kita rapetin tapi PTV-nya nggak kita korbanin. Begitu segmen kedua kita tutup lagi, baru PTV-nya kita korbanin. Tapi di segmen kedua ini kalau dokter mau lihat berapa persen atau berapa persen dari satu beam itu yang buat fill pertama dan fill keduanya ada di option control point. Option control Waiting-nya. point itu waiting tapi hanya dari satu beam. Satu beam ini Satu di waiting beam. lagi. Oh ya. Oh, ini untuk FEF atau semua? Ini buat yang Ini belum FEF. ini udah FEF salah Ini udah saya. FEF. Ini udah FEF salah saya. Jadi sebelum kita FEF kita kesini dulu dok. Buat itunya dulu kan 4 kalau tentuin beamnya dulu kan. Tentuin ya Beam habis utama kita dulu kan. nentuin beam utama dulu. Tadi 1 cm. Tentuin arah sudutnya dulu. Setelah itu masuk semua, terus kita ke dosis. Itu optimisasi jatuhnya ntar ya. Yeah. Kita ke dosis, edit prescription. Nah di sini kalau dokter cuma mau evaluasi aja, kadang kita nggak perlu buka, cukup ngeliat dari sini prescribe-nya 200, normalisasinya di titik isocenter, fraksinya 25. Dosis di titik preskripsi. Kalau udah ngomong 3D, salah satu yang kita jadikan acuan itu ada titik preskripsi. Si Ichru 62 ya, SCRI 62 itu yang dibilang sebagai prescribed dose itu adalah si titik reference point. Ya, reference point-nya itu. Oh, makanya sering dibilang ICRU reference point itu ya. Betul, ICRI reference point itu di titik ini. Nah, jadi kita bisa bilang kalau si planning ini sebenarnya dosisnya itu adalah 4.998,8 dalam 25 fraksi. Kalau kita evaluasi titik itu posisinya ada di edit prescription. Nah, terus kemudian satu lagi setelah itu kita melakukan waiting nih. Nah, biar clear, ini saya bikin sama semua nih. Coba saya bikin sama semua. Di unlock dulu, baru di set for all unlock. Ya, di unlock dulu 2.500. Nah, kalau buat box itu pada dasarnya sebenarnya box itu untuk tujuannya dibikin box buat meminimalisir hotspot di atas sama bawah dari lapangan depan belakang. Awalnya sebelumnya kan service itu depan belakang. Kemudian karena ada hotspot di atas bawah dibikinlah box. Nah, maksudnya itu adalah alasannya kita berusaha mengoptimisasi sebelum kita
ngomong masalah organ etris, kita optimisasi dulu dosis rendah. 50% itu apa nggak salah namanya irradiational IR IV apa sih? Irradiated volume. Irradiated volume. Nah, itu 50%. Nah, ini kita kurangin dosis 50%-nya. Jadi 50%-nya adanya hanya di daerah atas bawahnya saja kalau bisa. Daerah sini kita coba kurangin. Nah, ini kita nguranginnya dengan cara kita mainin weighting. 10-50%. Ya, buat kita mengoptimisasi daerah Kita yang kanan kirinya tuh jangan sampai 50%-nya. iya, jangan sampai Depan belakang aja. betul. Karena tujuan awalnya hanya untuk kita buat ngurangin hotspotnya. Jadi kita evaluasi kalau misalkan ada box ternyata 50%-nya masih ada ke sini, itu belum optimal. Bisa jadi salah satu bahan salah satu bahan evaluasi lah. Nah, setelah ini sudah kanan kiri low dose yang sudah kita optimisasi, terus kita ke jangan lupa ini disesuaikan dosisnya dengan kadang fraksinya itu 25x2 50, di sininya dibedain. Jadi kita harus balikin buat sendiri. Kadang Yang misalkan ini, value dari color dosis wash. di preskripsinya ini misalkan 25x2 gray. Contoh ini 25x2 gray. Nah, di evaluasinya yang ada itu bukan 25x2. Iya, nggak ada 5.000. Ini harusnya 5.000, 5350, 4750. Kayak harus dibiasain nggak sih? Iya, kadang ada juga yang iseng gitu, Dok. Fisika harusnya gitu tuh. Setelah selesai learning ngacak gitu ya. Kadang gitu diisengin. Kelihatannya kalau hijau itu di pikiran kita tuh udah mindset kita 95% gitu kan. Atau yang putih berapa, tapi kita nggak ngelihat ini, ternyata nggak sesuai nih. Nah, sama dosis preskripsi yang udah kita tentuin di awal. Ya kadang ada juga sih, pernah dengar gitu, diisengin seperti itu. Terus setelah itu habis itu nih setelah sini kita evaluasi di sininya. Kita kalau 3D hanya sampai sini aja, Dok, yang di nggak usah sampai sini. Oke. Nah, MRT. buat MRT. Nah, habis itu kita evaluasi nih. Nah, ternyata dari hasil evaluasi ini atau kalau di Pinnacle dokter tinggal klik ini. Jangan biasain. Oh, jangan biasain. Oke. Jangan dibiasain. Ya, jangan dibiasain. Itu Jadi nggak ada yang tahu. Itu junior nggak ada yang tahu, Mas. oke, Tahu apa? Ngecek DVH pakai gitu. Oke. Gara-gara sering lihat tabel. Nah itu. di sini kita kelas window, Iya. dose volume histogram. Terus Crosshair. crosshair-nya ini diklik ini bisa. Ini ada namanya di situ, Kalau mau crosshair. di zoom, kita klik dokter klik ini. Bisa di reset aja. Nah, kemudian kalau kita mau evaluasi satu-satu, dipastiin ininya dose axis display-nya dia ini di sininya adalah dose, di sininya normalization volume. Di sini, Dok. Fisika biasanya ngeliatin emang di situ kan. Ya. Makanya nggak bisa pakai begitunya. Nah, terus kita evaluasi nih, kayak misalkan si bladernya itu 50%-nya. Nah, ini dia ngepres banget nih. Nah, kadang kalau emang ini kan masih koma-koma ya, nggak pas. Kita bisa ke sini tabular. Jangan di 10. Set bin size. Bin Set bin size. size 10. 10 boleh. Nah, itu harusnya jadi dia udah per jadi rapi 10. ya. Jadi rapi. Nah, dia 43. Ya. Jangan lupa ini copy all aja. Jadi biar semuanya udah ke Ya, kopi itu. Ya. langsung skala 10. Ini sebenarnya udah bagus karena emang sudah ada FIF sebelumnya. Kalau misalkan dia masih kurang, baru kita balik lagi Optimize. optimisasinya kita ke sini Oke. buat nambahin fill in fill-nya. Fill and fill dulu. Fill in fill-nya, ini bentuk fill in fill-nya ya tadi kalau yang di 0 itu dia optimisasi daerah bowel, kalau di kanan kiri yang dioptimisasi itu daerah rektum sama bladder. Oh. Ini nambah FIF gimana sih? Nambah FIF ini kalau nambah FIF
yang nggak pakai FEF itu kan ini kan dia statik. Oh ya, kalau FEF dokter cek aja. Selain tadi di sini ininya step and shoot, lihat di kalau control pointnya dia Lebih dari satu ya. NA itu dia statik, nggak FEF. Ya mau lihat dia FEF atau bukan. NA itu berarti cuma dia satu itu doang ya. Cuman satu aja, 3D aja bukan 3D FEF. Nah terus kalau mau nambahin FEF, kita klik control point. Tapi sebelum klik control point, dia nggak ada pilihan apa-apa. Kita harus ngerubah dulu tipe beamnya jadi step and shoot. Iya. Setelah kita rubah jadi step and shoot, baru di sini ada pilihan. Ini kita biasanya add control point itu kayak ngopi. Iya. Bentuk MLC yang ini kita copy. Habis itu arahnya kita sesuaikan. Kalau kita buat ngejas MLC itu pakai ini. Nah kita bisa adjust di sini manual. MLC option, dimodify MLC option. Nah, kita ngejasnya di situ. Terus, nah buat yang 3D itu setelah kita optimisasi, terus kita balik ke sini, dievaluasi lagi, bagus. Setelah selesai semua sesuai, baru udah kita kasih ke dokter. Nah buat evaluasinya, kalau sarannya saya, jadi kalau tadi itu ini adalah awal, sekalian aja kita evaluasi dari titik origin, field of view, sama posisinya sudah optimal atau belum. Untuk ngelihat evaluasi dosis sama sebarannya, kalau saran saya mendingan ke sini dulu sebelum kita ngelihat sebaran isodosis sama beam segala macam. Kita ke DVH dulu. Dokter tulis aja dulu capaiannya dia berapa, targetnya itu ya 95-nya berapa, 107-nya berapa. Sama kalau 3D jangan lupa ditulis juga titik preskripsi poinnya itu berapa. Itu ditulis sama organ-organ etrisnya. Constraint-nya itu dilaporkan dulu semuanya. Apa adanya yang kita dapat gimana. Ada apa adanya. Yang tadi kita lihat dosisnya berapa. Di titik itu dapatnya berapa dosisnya. 9 itu ya. Jadi cek dari evaluasi volumenya sama dosis preskripsinya dilaporin dulu semua. Setelah itu kan nanti dari hasil itu kan akan kelihatan Keganjilannya, betul. Nah keganjilannya itu bisa kita lihat di sini. Ternyata dari sini entah beamnya yang tidak optimal atau tiba-tiba sebaran distribusi dosisnya low dosisnya banyak di kanan kiri, atau dia tiba-tiba ada weights yang harusnya nggak pakai weights dikasih ada weights. Nah setelah itu baru tongolin yang all beam display, itu ditongolin. Terus itu kita evaluasi satu-satu, ya dari mulai kemungkinannya distribusi dosisnya segala macam itu dievaluasi. Nah terus satu lagi buat ngelihat titik maksimum dos di sini, klik ini maksimum dose point display. Nah cuman kekurangannya di sini kita nggak bisa, di beberapa TPS bisa jump to maksimum dose. Nah di sini nggak bisa. Slice per slice. Harus scroll cari. satu-satu. Warnanya putih ya? Apa? Bisa ada tulisan. Oh, Putih kan. Tulisannya. Nah tinggal dievaluasi itu titik putihnya dalam PTV atau dalam CTV atau di luar. Cara mudah buat kita ngelihat maksimum dose itu ada di mana posisinya, cek aja di sini di bodinya, di body Lihat Dmax bodinya. Nah kalau PTV itu kan 5362,9, kita cek si bodinya itu kalau dia sama nilainya itu dalam PTV. Kalau beda tinggian body dibanding PTV, ada yang di luar. Nah, itu harus kita cari di mana. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah itu kurang lebih itu. Satu lagi untuk poin atau titik preskripsi, sebenarnya dari literatur dibilang idealnya posisi untuk titik preskripsi atau prescription point itu ada di isocenter. Tapi
ada beberapa kasus prescription point itu nggak di center. Jadi syaratnya itu dia harus ada di dalam target, dalam TTV atau dalam lapangan, bukan dan dia harus berada di jaringan, bukan di tulang atau di udara. Jadi, Itu ya yang SCR. iya itu ICRO 62. Itu titik isosenter. Titik preskripsi namanya. Jadi kalau kadang titik isocenter atau titik isocenter itu jadi titik preskripsi itu bisa jadi dia sebagai titik preskripsi dan bisa jadi dia sebagai titik preskripsi itu bisa sebagai titik isocenter dan titik preskripsi, tapi bisa juga titik preskripsi itu hanya sebagai titik buat acuan perhitungan aja atau titik preskripsi aja, sedangkan isocenternya untuk setup. Jadi isocenternya bisa dibedain lah, yang satu dia hanya untuk sebagai setup saja, kayak kasusnya kita half beam block itu isocenter hanya buat setup, sedangkan buat titik preskripsinya itu Oh jadi beda ya. beda. Pertanyaan, preskripsi apakah sama seperti titik normalisasi? Sama. Kalau buat 3D itu kita ngitungnya itu ngacu ke satu titik, jadi dari semua beam itu acuannya ke satu titik tertentu, itu yang dibilang sebagai titik preskripsi atau titik normalisasi. Jadi untuk kita mengoptimisasi itu tadi, selain kita bisa ngelakuin dengan ngerubah tadi kita mainan poin ya, contoh kasus ya, kita langsung aja kita rubah, kita bikin add point ini biar bisa kelihatan bedanya, saya taruh di pinggiran sini. Jelek nanti. Iya, Nyarinya ke situ. poin dosing kita taruh di biar langsung kelihatan ya. Kalau ininya kita taruh langsung di poin. Tuh, jadi dia hotspot di sini. Jadi dipaksain bahwa di sini dapatnya 100%. Jadi Yang di iya, sini jadi panas, jadi hot. Iya. Gitu. Jadi selain ini kita juga bisa, kalau ternyata dia ini hotspot, kita lihat ini masih banyak merah di sini nih. Kita juga bisa mainin persentase, prescription percentage-nya. Bisa kita masih banyak merah tapi di situnya ada putih, dimainkan 100%. Bisa diubah itunya Iya. percentage. Jadi Dmax-nya itu turun. Jadi ini tuh kayak kita tuh kayak bahasanya apa ya? Nurunin max dose. Nurunin dosis secara keseluruhan, Dok. Yang mana tadi pencetnya? Di edit prescription prescription percentage-nya ini kita tinggiin. Jadi ini konsepnya itu kalau kayak MU itu sebenarnya dia biar ini cuma cukup tahu aja ya, maksudnya maaf dong, boleh pinjam biasa gitu. Jadi kalau kita buat ngitung, ini kan jatuhnya dosis ya. Jadi kalau kita ngitung MU, ini kan buat dapetin nilai MU. Itu rumusnya ngitungnya itu adalah ini dosis preskripsi per D ini adalah dosis absolut dikali PDD dikali ada faktor weight, ada faktor lain-lain lah, sama ada namanya TMR buat SAD. Semua ini kita anggap satu-satu semua. Nah, PDD ini kita lihat dia kedalamannya berapa. Yep. Misalkan kedalamannya dia atau ya kita anggap dia kedalamannya 90% lah. Ini kita anggapnya kalau ini kasusnya dia berarti 100% ya. Nah, berarti kalau 100%, kenapa dia 101 itu lebih tinggi? Karena posisinya dia ini adalah misalkan 100 per 100 gitu. Kalau dibikin 101 jadi Atasnya yang jadi nggak Koma. jadi 1 koma gitu kan, 100% 90% itu 90 per 100. Berarti di sini 101 per 100, sedangkan 100 ini naik ke atas. iya, Jadi D kali 100 per 101. jadi kecil. Jadi lebih kecil. Jadi kebalik ya. Jadi kebalik dari sini asalnya. Kenapa?
Kalau dikecilin jadinya lebih kecil, kalau Naikin. dinaikin jadi lebih kecil, kalau nilainya dikecilin Lebih naik. dosisnya lebih tinggi. Berarti boleh dibilang persentase itu sama dengan PDD gitu. Konsepnya kurang lebih ini. Kita dari PDD karena kita mainin persentasenya. Tapi kalau dari PDD itu nanti akan ada hubungannya sama kedalaman yang kita ingin Kedalamannya. capai sih, Dok. Konsepnya lah ya. Iya, konsepnya itu. Kenapa yang kalau kita kecilin, ini lebih ngejelasin konsep kalau kita kecilin dosis bisa lebih tinggi, Tiba kalau kita naikin dosis lebih rendah. Jadi optimisasi selain tadi kita pakai field in view, Field in field. field in field, kita pakai weighting, bisa kita tentukan juga dengan ini kita ganti titik, Preskripsinya. ya. Kita sih bilangnya apa sih ya, titik normalisasinya, kita normalisasi ke berapa persen gitu. Atau kita dengan nentuin titik prescriptionnya ini. Biasanya kita bikin titik ini tuh pada kasus tulang belakang, meta tulang, bikin titik Biru yang bulat. titik Biru. prescription, titik normalisasi poin, Itu mau biru sih. titik normalisasi poin itu juga, Prescription titik normalisasi sama dengan prescription point, sama. sama dengan ICRU reference point. Betul. Nah itu biasanya kita bikin ini itu pada kasus yang tulang belakang. Oke. Apalagi ntar Handoko tuh, dia biasanya nentuin titiknya itu nggak bisa center, tergantung dia maunya berapa. Memang yang dia Tapi terkadang sekarang dia udah nggak terlalu suka pakai titik itu cara optimisasinya. Dia optimisasi mainin persentase tadi. Mau lebih kurang lebih rendah, udah mah sama aja kan kata dia. Jadi akhirnya dia mainin presentasinya itu. Kalau yang titik itu tadi dari mana mas? Yang reference pointnya? Itu adanya di sini, Dok. Sorry balik lagi nih. Atau kita coba copy coba kita jadiin satu lapangan ya. Kita copy, kita jadiin satu lapangan. Kalau dari secara perhitungan, ini kan semuanya berarti 100% ada di sini. Pancing. Bingung kenapa masih Kenapa? Karena itu belum diganti. Dengan kedalaman dia maksain di kedalaman isocenter 100 itu, Oh. dia jadinya hotspot nih. Iya. Hotspot. dia iniin lagi. Makanya kita nih kita anggapnya tulang belakang lah ya. Anggaplah tulang belakang. Betul. Nah, terus ini kita si poinnya ini kita tentuin poinnya atau point of interestnya, titik normalisasi poinnya itu kita bikin baru. Oh, itu yang digeser-geser ya. Iya, ini yang digeser. Misalkan kurang lebih di sini nih. Iya. Kita pengen di sini 100%-nya ada di sini nih. Satu tulang ya. Nah, ini kita rubah di sini, Dok. Di prescription, diedit ke ISO. Nah, dia hotspotnya berkurang. Jadi 100%-nya ada di sini. Jadi bisa ngurangin hotspot. Karena sesuai kan begini anterior itu. Tadi ini edit prescription dari Di dosis, Dok. Ada posisinya di dos. Heeh. Tapi kita minta 100-nya malah di Oh, Edit edit prescription. prescription langsung enggak, ya. ini contoh Ini contoh. kalau vertebra mbak. Kita Anggap aja ini pasien Ini ya ini Telungkup kebalik pasiennya. sih sebenarnya. Ini nganggap itu ngerti. Polis 1 Oh, mau evaluasi, mau di sini. Sebelah sebelah. Di dia mau atau planning. Mau eval planning. Di sini bisa nggak? ada situ. Pasien lo bukan. Bukan. Saya melihat.